Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini telah dijadikannya untuk bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan memuliakan Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Namamu Yesus yang patut ditinggikan, dimuliakan. Mulia, sembah, Raja mulia. Bagi
Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mary's Boy Child. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.
a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, and men will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day, and men will live forevermore because of Christmas Day. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 26, ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam umat. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Karena kasih-Nya padaku, Yesus Kristus hadir di dunia ini dan dalam hidupku. Dialah Sang Penebus yang Maha Mulia, Juru Selamat kita. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk mulut kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Setiap gerak tubuh kami, hati pikiran kami, terangkat memuliakan Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menaburkan benih-benih firman-Mu kepada abdi-Mu ini. Biarlah segenap hidup kami terarah untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan ajarlah kami ya Tuhan. Kami mau belajar dan kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari suatu kisah, yaitu antara singa dan keledai. Di dalam Samuel, pasal 16 ayat 7b ini mengajarkan kepada kita, manusia banyak memandang, manusia kemudian menilainya, dan kemudian manusia memutuskannya. Jika kita melihat di dalam perikop pasal 1 Samuel pasal 16 ini, maka ini berbicara bagaimana Daud diurapi oleh Tuhan. Berbicara tentang pengurapan, maka di situ ada sesuatu yang dipersiapkan, di situ ada sesuatu yang dipisahkan. Tidak hanya dipisahkan, itu dipisahkan secara khusus. Ingin ada suatu pengudusan untuk dia layak dipakai dan berkarya di hadapan Tuhan. Maka ada suatu cerita Bapak Ibu, di mana pada suatu hari suatu singa, dia sedang berjalan dengan sangat gagahnya di dalam suatu hutan. Dan ketika singa itu lewat, banyak binatang yang melihat singa itu sedang berjalan melewati hutan tersebut. Dan para binatang-binatang itu memberikan tempat kepada singa itu untuk melewatinya. Mereka tunduk, mereka menghargai singa itu. Memberikan tempat kepada singa untuk lewat itu sebagai bentuk penghargaan dari binatang-binatang yang lain. Kemudian ada suatu keledai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keledai itu malah berbicara tentang singa itu. Keledai itu mengatakan suatu perkataan yang merendahkan singa itu. Keledai itu membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang singa itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, seekor keledai
itu merendahkan seekor singa yang sedang berjalan. Kita tahu singa itu seorang binatang yang gagah. Singa itu dikatakan raja hutan. Dia mempunyai kekuatan, bahkan bisa membunuh. Ketika dia dikatakan perkataan yang tidak baik oleh si keledai, maka singa itu menoleh kepada keledai itu. Dia ingin marah, bahkan dia ingin mencakarnya, bahkan membunuhnya karena perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Kalau dikatakan, siapakah engkau? Engkau gak ada apa-apanya dibanding aku. Kok kamu menantang saya? Dapat dirasakan singa ingin mengatakan seperti itu kepada keledai. Dan ketika dia melihat keledai itu, dan dia tahu ternyata keledai adalah suatu binatang yang bodoh. Keledai adalah seekor binatang yang bodoh. Keledai seekor binatang yang lemah. Yang singa tadinya amarahnya mulai bangkit. Dia mau mencakar, bahkan bisa membunuh keledai itu. Tetapi dia menjadi surut kembali ketika melihat keledai itu. Dia berpikir, buat apa aku membuang waktuku melayani si keledai ini? Buat apa aku membuang tenaga dengan mengoyakkan cakarku ke si keledai ini? Tidak ada untungnya bagi diriku. Itu hanya akan mengotor-ngotori cakarku. Singa yang begitu gagahnya dan melihat si keledai yang lemah, kecil, yang dikatakan tidak ada dayanya dibanding si singa, maka singa itu pun akan melewati keledai tersebut. Dia membiarkan keledai itu. Buat apa aku membuang tenagaku? Sia-sia, tidak ada untungnya bagi diriku melihat keberadaan keledai tersebut. Jika aku membunuhnya, apa untungnya? Karena aku juga sudah dihargai, aku telah dihormati dengan yang lain. Maka singa itu akan berlalu, meninggalkan keledai tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari cerita ini? Maka kita akan dapat belajar bahwa banyak orang yang bisa mengatakan hal yang buruk kepada kita, menceritakan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, memperlakukan diri kita yang tidak baik, bahkan berusaha ingin menghancurkan diri kita. Tetapi berbicara seperti singa ini, apa untungnya aku bertarung dengan mereka? Tidak ada gunanya bagiku. Aku menang terhadap diri mereka juga tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Tidak akan menambah seinci pun dari kebaikan kita di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita menghancurkan orang yang menjelek-jelekkan kita, yang tidak menghargai kita, kemudian akan membuat kita hidup lebih suci? Tidak. Bahkan ketika kita bisa mengontrol, mengatur emosi kita, mengatur sikap perilaku kita,
maka itu yang sedang dilihat oleh Tuhan. Seperti singa yang memandang keledai, daripada aku mengotori cakarku, lebih baik aku meninggalkan keledai itu. Maka jika ada orang-orang yang ingin menghancurkan kita, menjatuhkan kita, ingin merugikan kita, lalui itu. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ini, Tuhan sedang memandang orang-orang yang diurapinya. Tuhan sedang menjaga, Tuhan sedang berjalan bersama dengan orang-orang yang diurapinya. Tidak ada gunanya melayani, kemudian ingin menjatuhkan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Pada teks yang lain di firman Tuhan dikatakan, bukan gigi ganti gigi, tapi aku menggantinya dengan kasih. Tuhan yang adalah kasih mengajarkan kita untuk terus berjalan ke depan, fokus memandang apa yang menjadi tujuan yang telah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Untuk kita berkarya, hidup seturut sekendak dengan firman Tuhan. Dengan di situ kita sedang dikuduskan. Kita sedang diberikan tempat yang terpisah untuk kita tetap bersama dengan Tuhan. Jadilah kita umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan, dan jangan sia-siakan itu untuk kita berada di tempat di hadapan Tuhan. Coram Deo, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apa yang telah Tuhan taburkan kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu menguatkan hidup kami. Untuk kami melewati segala perkataan-perkataan yang orang lain katakan kepada kami hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang ingin mendiskreditkan kami. Orang-orang yang ingin menyingkirkan kami. Tetapi ketika kami mengetahui bahwa kami bersama dengan Tuhan, kami fokus terhadap panggilan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Tuhanlah yang menjadi pelindung kami. Ketika Engkau bersama kami, siapakah lawan kami? Ajar kami untuk mampu melakukan setiap kehendak-Mu. Untuk kami tetap fokus dalam panggilan Tuhan. Kami meninggalkan perkataan-perkataan dari orang lain yang tidak baik terhadap kami. Kami fokus memperbaiki diri kami dari panggilan Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kami mau belajar di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Nyanyi Puji Tuhan. Nyanyi
kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami, sehingga kami boleh hidup, bernapas, dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayan-Mu, anak-Mu, yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami melenceng dari kehendak-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, yang lemah tak berdaya, biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan, untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka, godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami, yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami, pimpin tuntun kami, arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui minggu Advent ini, kiranya kami semuanya terus merenung akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam terang firman-Mu, di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini, di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja, di dalam melakukan tugas penata layanan Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar, di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu, yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami di dalam pelayanan ini. Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja, Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan, Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, pelayanan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja di berbagai gereja yang ada di dunia ini. Tuhan juga berkati mereka dalam menyongsong akan perayaan Natal. Biarlah mereka semuanya boleh menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan untuk Yayasan Meria yang terus mensupport mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami, Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah yang masih juga terus melanda negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau tolong pulihkan negara dan bangsa kami ya Bapa. Lindungi kami umat-Mu di bangsa ini. Supaya terhindar dari berbagai malapetaka yang ada. Bencana alam dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami beriman bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membaca Nats Pedoman Hidup Baru yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat. Puji Dia seluruh makhluk. Puji Dia seluruh sorga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja